Halo sahabat semua, bertemu lagi di channel Pak Ali Sanggau, channelnya para pecinta sejarah. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Pada video kali ini akan mengisahkan tentang sejarah Nusantara pada era kerajaan Hindu-Buddha. Sejarah Nusantara pada era kerajaan Hindu-Buddha berkembang karena hubungan dagang wilayah Nusantara dengan negara-negara dari luar, seperti India, Tiongkok, dan wilayah Timur Tengah. Agama Hindu masuk ke Indonesia pada periode Tarikh Masehi. Agama ini dibawa oleh para musafir dari India yang bernama Maharesi Agastya. Maharesi Agastya ini di Jawa terkenal dengan nama Batara Guru atau Dwipayana. Ajaran Hindu yang berkembang di beberapa tempat di Nusantara disebut dengan aliran Waisnawa, yaitu suatu ajaran yang memuja Dewa Wisnu sebagai dewa utama. Ajaran ini dianut oleh kelompok-kelompok masyarakat di situs Kota Kapur, Bangka, situs Cibuaya, situs Karawang dan situs Muarakaman, Kutai pada sekitar abad ke-5–7 Masehi. Bukti adanya agama Hindu tampak pada prasasti Tukmas yang ditemukan di Desa Lebak, Kecamatan Gerabak, Magelang, Jawa Tengah, di lereng Gunung Merbabu yang diperkirakan berasal dari pertengahan abad ke-7 Masehi. Dalam ajaran Buddha, diketahui dianut oleh kelompok masyarakat Nusantara tepatnya di situs Batu Jaya, situs Bukit Siguntang di Sumatera Selatan, dan situs Batu Pait di Kalimantan Barat pada sekitar abad ke-6–7 Masehi. Proses penyebaran agama Buddha dilakukan oleh para Dharma Duta yang bertugas untuk menyebarkan Dharma atau ajaran Buddha ke seluruh dunia. Penyebaran agama Buddha di Indonesia dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri yang belajar di India dan menjadi biksu kemudian menyebarkan ajarannya di Nusantara. Untuk di daerah Pulau Jawa, agama Buddha datang pada abad ke-5 yang disebarkan oleh Pangeran Hasmir bernama Gunadarma. Pada abad ke-9, penyebaran agama Buddha dilakukan oleh pendeta-pendeta dari wilayah India yaitu Gaudidwipa, Benggala, dan Gujaradesa, Gujarat. Bukti tertua adanya pengaruh Buddha India di Indonesia adalah dengan ditemukannya arca Buddha dari perunggu di Sempaga, Sulawesi Selatan. Antara abad ke-4 hingga abad ke-16 di berbagai wilayah Nusantara berdiri berbagai kerajaan yang bercorak agama Hindu dan Buddha. Sejak masuknya agama Hindu dan Buddha, masyarakat prasejarah Nusantara yang sebelumnya memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme beralih memeluk agama Hindu dan Buddha. Eksistensi kerajaan Hindu-Buddha. Agama Buddha pertama kali masuk ke Nusantara sekitar pada abad ke-2 Masehi. Hal tersebut dibuktikan dengan penemuan patung Buddha dari perunggu di daerah Jember dan Sulawesi Selatan. Pengenalan agama Buddha di Nusantara berasal dari laporan seorang pengelana Cina bernama Fasien pada awal abad ke-5 Masehi. Pada abad ke-4 di Jawa Barat terdapat kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha, yaitu Kerajaan Tarumanagara. Kemudian dilanjutkan dengan Kerajaan Sunda sampai abad ke-16. Selain Kerajaan Tarumanagara dan Kerajaan Sunda, masih banyak pula kerajaan lain bercorak Hindu-Buddha, seperti Kerajaan Mataram kuno. Selanjutnya, muncul dua kerajaan besar, yakni Kedatuan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Pada masa abad ke-7 hingga abad ke-14, Kerajaan Buddha Sriwijaya berkembang pesat di Sumatera. Pada sekitar tahun 670 Masehi, penjelajah Tiongkok yang bernama Ising mengunjungi ibu kota daerah Palembang. Pada puncak kejayaannya, kekuasaan Sriwijaya mencapai daerah Jawa Tengah dan Kamboja. Pada abad ke-14 terdapat satu kerajaan Hindu di Jawa Timur yang bernama Kerajaan Majapahit. Antara tahun-tahun 1331 sampai tahun 1364, Patih Majapahit yang bernama Gajah Mada berhasil memperoleh kekuasaan atas wilayah yang kini sebagian besarnya adalah Indonesia beserta hampir seluruh semenanjung Melayu. Warisan kebudayaan Hindu-Buddha. Sebelum masuknya kebudayaan Hindu-Buddha, masyarakat prasejarah Nusantara telah memiliki kebudayaan yang cukup maju. Selanjutnya, warisan dari kerajaan Hindu dan Buddha yang pernah ada di Nusantara membentuk berbagai inspirasi hasil karya budaya di Nusantara. Salah satu contohnya ialah karya sastra India yang dibawa ke Indonesia, yakni Wiracarita Ramayana,
Mahabharata, dan karya sastra lainnya. Adanya kedua kitab itu juga memacu beberapa pujangga Nusantara untuk menghasilkan karyanya sendiri. Seperti Empu Darmaja dari Kerajaan Kediri yang menyusun kitab Smaradhana, Empu Sedah dan Empu Panuluh dari Kerajaan Kediri yang menelurkan karya kitab Bharatayuda, Empu Tanakum yang membuat kirab Lubdaka, Empu Kanwa yang memiliki karya kitab Arjuna Wiwaha, Empu Triguna dengan kitab Kresnayananya, Empu Panuluh yang menulis kitab Gatot Kacasraya, Empu Tantular yang membuat kitab-kitab Sotasoma, dan Empu Prapanca yang masyhur dengan magnum opusnya yang berjudul Kitab Negara Kertagama. Dengan demikian, cerita dari karya sastra yang muncul pada masa Hindu-Buddha ini menjadi sumber inspirasi bagi pewayangan Indonesia. Selain karya sastra, sistem politik dan pemerintahan pun diperkenalkan oleh orang-orang India dan membuat masyarakat yang pada awalnya hidup dalam kelompok-kelompok kecil menjadi bersatu dan membentuk sebuah kekuasaan yang lebih besar dengan pemimpin tunggal berupa seorang raja. Karena pengaruh hal ini, beberapa kerajaan Hindu-Buddha seperti Kedatuan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, Tarumanegara, dan Kutai akhirnya dapat muncul di Nusantara. Tidak hanya karya sastra dan sistem politik saja yang berkembang pada masa Hindu-Buddha di Nusantara, banyak pula hasil karya manusia masa lalu yang menandakan sejarah berkembangnya Hindu-Buddha di Nusantara. Beberapa di antaranya ialah adanya alat-alat dan benda sarana ritual yang salah satunya berbentuk arca yang memiliki beberapa bentuk yang dapat dikenali dari beberapa tanda khusus, laksana, posisi atau sikap tertentu, dan wahana atau binatang yang dianggap menjadi kendaraan seorang dewa. Runtuhnya era kerajaan Hindu-Buddha. Masuknya ajaran Islam pada sekitar abad ke-12 Masehi melahirkan kerajaan-kerajaan bercorak Islam yang ekspansionis, seperti Samudera Pasai, Aceh, Jambu Lipo, dan Kepaksian Paksi Pa di Sumatera serta Kerajaan Demak di Jawa. Munculnya kerajaan-kerajaan tersebut, secara perlahan-lahan mengakhiri kejayaan Sriwijaya dan Majapahit, sekaligus menandai akhir dari era Hindu-Buddha ini. Kerajaan Hindu-Buddha di Kalimantan. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua bercorak Hindu di Indonesia. Kerajaan ini terletak di Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Kerajaan Sribangun, Buddha. Kerajaan Wijayapura. Kerajaan Bakulapura. Kerajaan Brunei Buddha. Kerajaan Kuripan. Kerajaan Negara Dipa. Kerajaan Negara Daha. Kerajaan Hindu-Buddha di Jawa. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Sunda Galuh. Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kanjuruhan. Kerajaan Mataram Hindu. Kerajaan Kahuripan. Kerajaan Janggala. Kerajaan Kadiri. Kerajaan Singasari. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Hindu-Buddha di Sumatera. Kerajaan Malayu Darmasraya. Kedatuan Sriwijaya. Demikianlah sejarah Nusantara pada era kerajaan Hindu-Buddha. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan sahabat semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan like video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.